Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Cynthia Husna dengan NPM 1718011047. Ini saya ingin membuat video CSL mengenai penyampaian kabar buruk terhadap pasien dengan skenario wanita bernama Sri, umur 25 tahun, datang pertemuan kedua yang sudah terdiagnosis dengan kanker payudara, di mana pasien datang sendiri sehingga dokter membawa pendamping, di mana metode yang digunakan dalam penyampaian kabar buruk ini adalah spike. Langkah yang pertama itu setting up the interview. Setting up the interview itu bagaimana cara kita sebelum persiapan kita untuk sebelum menyampaikan kabar buruk kepada pasien, yaitu kita itu harus silent, handphonenya di silent, dalam ruangan tertutup, harus ada pendamping dalam ruangan yang tenang, sehingga penyampaian kabar buruk berjalan dengan baik, dengan suasana yang baik juga. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Dr. Cynthia yang menjaga di klinik pada pagi hari ini. Ibu Sri kan ya, umurnya 25 tahun. Jadi Ibu di sini kita pertemuan kedua ya Ibu ya. Yang kemarin itu kan udah di ronsen dadanya, udah diambil juga kan ya Ibu jaringannya. Nah seperti itu. Jadi cuma seperti itu. Langkah yang kedua itu setelah S tadi kan P ini adalah patient perception, bertanya mengenai persepsi pasien. Jadi Ibu, sebelum saya memberitahu tentang hasil pemeriksaannya, saya ingin bertanya dulu nih, persepsi Ibu, apa sih persepsi Ibu mengenai kondisi Ibu saat ini gitu? Sakit di dadanya ya Ibu ya. Terus apa lagi Ibu? Nyeri. Takut ya Ibu ya. Takut lah. Iya. Saya juga ngerasain kok kalau saya di Ibu, saya juga khawatir. Kalau terapinya menurut Ibu nanti terapi apa yang akan dikasih? Kemoterapi ya. Bener Ibu, kemoterapi. Terus menurut Ibu keberhasilan terapinya apakah baik ataupun gak ada hasil nantinya? Panas, nggak tahu berhasil apa enggak tahu ya, panas. Ya hasilnya semoga yang terbaik yang berhasil ya Ibu ya. Jadi yang kedua itu patient perception kayak gitu. Langkah ketiga itu adalah SPI, invitation to share information. Di sini kita itu inform consent dulu kepada ibunya. Ibu pengen diberitahukan informasi mengenai kondisinya ini, pengen atau enggak. Kalau misalnya pengen, seberapa jauh, detail atau enggak. Kalau misalnya enggak atau belum siap, bisa dipikirkan untuk memberitahukan lain waktu. Ini jadi Ibu di sini saya kan pengen memberitahu nih tentang kondisi Ibu saat ini. Ibu mau nggak dikasih tahu? Mau. Kalau mau dikasih tahu, pengennya saya ngasih taunya sedikit aja atau secara lengkap? Lengkap ya. Ya Ibu. Jadi Ibu kan tadi ngomong emang benar kondisinya Ibu itu kan ada jaringan, ada nyeri di dadanya. Habis itu sakit, nanti terapinya juga kemo. Nah berdasarkan hasil pemeriksaan juga yang udah keluar dari lab. Habis kemo kok muntah-muntah, kenapa? Itu nanti dijawab. Nah hasilnya itu Ibu itu memang ada kabar buruk yang harus saya sampaikan, yaitu Ibu terkena CA tumor payudara. Kanker terus tumor. Dulu. Bentar. Ulangin aja. Udah, enggak. Langkah ketiga itu adalah invitation to share information. Jadi di sini nanyain ke pasien, apakah pasien bersedia menerima informasi mengenai kondisi saat ini. Contohnya seperti ini. Jadi Ibu di sini kan saya ada informasi yang harus saya berikan kepada Ibu mengenai kondisi Ibu. Apakah Ibu mau saya beritahukan mengenai kondisi Ibu saat ini atau misalnya tidak gitu Ibu? Mau ya. Saya juga pengen nanya Ibu, kalau misalnya mau, yang Ibu pengen tahu dari kondisi Ibu saat ini tuh sedikit ataupun secara detail gitu Ibu. Lengkap ya Ibu ya. Baik.
ini langkah ketiga seperti itu contohnya. Yang keempat itu SPI KK itu knowledge transmission. Disinilah kita tuh ngasih tahu kabar buruk mengenai kondisi pasien, dimana kita tuh harus secara halus terus tuh memberi jeda dan melakukan warning shot seperti ini contohnya. Jadi Ibu, ada berita yang kurang baik yang harus saya beritahukan kepada Ibu berdasarkan hasil pemeriksaan, dan emang dari tadi persepsi Ibu itu memang mengarah kepada kanker payudara. Dimana kanker ini itu maksudnya itu jadi sel dalam payudara Ibu itu kalau dalam bahasa medisnya itu progresifnya itu artinya tuh selnya itu ganas. Bisa sembuh tak? Nah, alhamdulillahnya karena usia Ibu ini 25 tahun masih sehat-sehat aja. Nanti alhamdulillah prognosisnya itu lebih baik, artinya depannya itu bisa membuahkan hasil yang lebih baik. Juga Ibu lagi sehat-sehat aja kan ini, umurnya juga masih muda. Ya, berarti ada harapan sembuh ya. Ya. Nah, langkah yang kelima tadi kan SPI K E, yang sekarang yang kelima itu yang E itu merupakan explore emotion dan empati. Jadi kita itu di sini mengeksplor empati, mengeksplor ekspresi pasien. Ekspresi pasien itu kan bisa banyak setelah mendengar diagnosisnya, bisa sedih, bisa menangis, bisa marah gitu. Dan di sini kita ngasih tahu ke pasien bahwa kita juga berempati kepada pasien. Seperti ini. Ibu tadi kan bilang Ibu kan bersyukur karena masih bisa sembuh. Alhamdulillah, saya juga senang mendengarnya bahwa Ibu masih positive thinking terhadap penyakitnya. Dan Ibu di sini Ibu harus kuat, karena kalau misalnya Ibu stres, Ibu sedih, itu juga bisa ngaruh ke penyakitnya, kesembuhan penyakitnya gitu. Terus makannya pakai apa itu? Makanya harus makan yang sehat. Misalnya apa aja? Makan sehat, makan 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Pakai minyak boleh nggak? Boleh. Tapi kalau pakai minyak itu kan sedikit aja sebenarnya. Kan minyak itu kan juga bisa memacu lemak, pertumbuhan lemak gitu. Rebus-rebusan sebenarnya lebih baik, lebih dianjurkan. Ya seperti itu. Gitu. Berarti boleh makan nasi ya? Boleh, makan nasi boleh. Nggak ada yang dilarang makanannya, tapi salah satu yang makanan yang dilarang itu makanan yang gosong. Makanan yang gosong itu bisa memicu pertumbuhan sel-sel yang ganas seperti itu, Ibu. Gitu. Ya. Berarti nggak boleh dibakar? Boleh dibakar tapi jangan sampai gosong. Gitu. Iya. Seperti itu. Ya. Terasi, misalnya terasi Mbak? Kalau terasi boleh. Boleh, untuk makan sambal itu boleh ya? Boleh. Penyakit kanker. Berarti boleh makan semuanya. Boleh. Ya kalau makannya rebus-rebusan ya kurang. Oh iya. Ya. Langkah yang terakhir itu adalah SPI KESS. Ini adalah summarize. Summarize ini maksudnya itu adalah kesimpulannya yang diomongin tadi dimasukin di rekam medis. Terus jangan lupa diberitahu terapi pada pasien. Seperti ini contohnya. Jadi Ibu tadi kan Ibu bilang terapinya itu kan adalah kemoterapi. Tapi sebelum itu Ibu tuh dikasih obat. Ibu tahu obatnya apa? Enggak tahu, asal minum aja. Iya, obatnya itu nanti obat yang namanya kemoterapi. Kemoterapi ini disuntikin di vena, yaitu 6 kali pemakaian. 1 kali pemakaian itu per 6 minggu. Nanti kita lihat dulu hasil dari 6 kali pemakaian itu seperti apa. Kalau misalnya baik, alhamdulillah. Tapi kan jenis kanker itu kan bermacam-macam juga sebenarnya. Nanti kalau misalnya hasilnya kurang baik dan dokter bedah itu menyarankan untuk diangkat, nanti alhamdulillah nanti bisa diangkat.
Dan alhamdulillah yang di sini yang kita cegah itu adalah penyebaran kankernya ke sebelah kanan. Jadi nanti mungkin kalau misalnya diangkat jaringan sampai ke tiap sini mungkin merasa tidak nyaman ya Ibu ya. Tapi berdasarkan pasien yang saya tangani, mereka memang mengeluhkan tidak nyaman. Tapi nanti mereka sejalan dengan waktu mereka baik-baik saja dengan kondisinya. Bisa kembali. Nanti kalau misalnya sudah diangkat baru di kemoterapi pakai sinar itu Ibu. Seperti itu Ibu. Ibu harus kuat ya Ibu ya, jangan sedih ya, mudah-mudahan ya Mbak aku kuat ya Bu Dokter. Kok Mbak lupa? Oh iya. Ya. Ibu apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada ya, cuma sedih aja kalau merasakan penyakit itu, takut. Iya, saya juga ngerasain apa yang Mbak rasain kalau saya jadi ibu gitu. Ngeri kalau siang malam ini, apalagi waktu makan malas. Iya, jadi malas makan ya. Pinginnya muntah apalagi habis kemo itu. Iya, nanti memang ada efek sampingnya. Tapi habis dioperasi nanti bisa sembuh kembali ya Dok ya? Iya, insya Allah. Bisa gitu ya. Ya pikir aku nggak ada harapan sembuh. Enggak kok Ibu, ada. Makasih ya. Iya, terima kasih ya Ibu ya.